Setelah Presiden Jokowi meresmikan pabrik porang PT Asia Prima Konjak di Kota Madiun beberapa waktu lalu, kini Kota Madiun semakin terkenal dan banyak didatangi tamu dari berbagai daerah yang tertarik untuk belajar agrobisnis komoditi porang, baik dari teknik budidaya sampai kepada teknik pengelolaan hasil pasca panen porang. Semakin giatnya masyarakat petani di Kabupaten Berau yang mulai melirik potensi agrobisnis komoditi porang sebagai komoditi pertanian pendatang baru di Kabupaten Berau dan sangat menguntungkan baik secara waktu, tenaga, dan finansial di tingkat petani. Berita ini akhirnya sampai ke lingkup pemerintah daerah setempat Kabupaten Berau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 2 Bidang Pertanian dan Kepala UPT BP3 Kabupaten Berau, di mana terdapat beberapa bahan pertimbangan oleh berbagai pihak terkait sehingga diputuskan kegiatan kunjungan konsultasi agrobisnis komoditi porang di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur bagi segenap pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Berau beserta pihak investor yang berencana akan membangun pabrik porang di Kabupaten Berau. Kunjungan rombongan diikuti sebanyak 21 orang yang terdiri dari 3 orang pimpinan DPRD Kabupaten Berau, 8 orang anggota DPRD Kabupaten Berau, 4 orang sekretariat DPRD Kabupaten Berau, 4 orang koperasi tani berlian Mangurai Mandiri, dan 2 orang Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau. Kunjungan rombongan diterima dan disambut langsung secara istimewa oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun sebagai tuan rumah. Sesuai dengan jadwal kunjungan yang telah diagendakan selama 4 hari, terhitung dari hari Rabu tanggal 1 September 2021 sampai hari Sabtu tanggal 4 September 2021, dengan agenda kegiatan kunjungan meliputi sebagai berikut. Hari pertama meliputi perjalanan keberangkatan dari Kabupaten Berau ke Kabupaten Madiun. Kemudian dilanjutkan hari kedua meliputi agenda konsultasi, koordinasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Berau ke Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Kemudian dilanjutkan kunjungan ke pabrik pengolahan porang di Desa Pilang Kenceng, Kecamatan Caruban, Kabupaten Madiun. Hari ketiga meliputi agenda kunjungan ke lokasi perkebunan tanaman porang di Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Dilanjutkan hari keempat meliputi agenda perjalanan kembali dari Kabupaten Madiun ke Kabupaten Berau. Dalam serangkaian agenda konsultasi koordinasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Berau di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Madiun terdapat beberapa poin-poin utama hasil perumusan yang dapat dijadikan rekomendasi bagi petani porang pemula di Kabupaten Berau mengenai seputar dunia agrobisnis komoditi porang, khususnya dalam penyediaan benih unggul porang varietas Madiun 1 yang telah lulus proses pemurnian benih oleh Direktorat Aneka Kacang dan Umbi Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai benih kebun produksi. Untuk saat ini terdapat 3 penyedia benih bersertifikat yaitu CP Proporindo, CP Primatani, dan CP Mega Jaya. Di Kabupaten Madiun terdapat banyak pabrik porang yang siap menampung hasil panen petani porang di sekitar Kabupaten Madiun, di mana luasan komoditi porang untuk di Kabupaten Madiun mencapai 5.000 hektar. Sedangkan PT Asia Prima Konjak di Kabupaten Madiun merupakan satu-satunya pabrik pengolahan hasil porang di Indonesia. Dalam kunjungan ke lokasi pabrik pengolahan porang di Desa Pilang Kenceng, Kecamatan Caruban, Kabupaten Madiun, tepatnya di pabrik pengolahan porang PT Asia Prima Konjak, rombongan DPRD Kabupaten Berau disambut oleh wakil manajer yakni Bustomi. Dalam pertemuan tersebut, beliau menyampaikan tentang profil pabrik yang berdiri sejak tahun 2019 dengan investasi awal pendirian pabrik sebesar 200 miliar rupiah. Pabrik porang ini memiliki kapasitas pengolahan bahan baku sebanyak 80 ton umbi basah per hari, di mana rencananya tahun depan pabrik ini akan menambah kapasitas bahan baku menjadi 180 ton per hari dan sudah bisa mengolah produk jadi berbentuk beras, atau diperlukan luasan area panen yang berkelanjutan seluas 3-4 hektar tanaman porang per hari. Beliau juga menyampaikan prospek komoditi porang ke depan masih terbuka besar untuk masyarakat umum dengan terbukanya pasar dalam negeri, serta adanya dukungan pemerintah memberikan program kredit usaha rakyat bagi petani budidaya porang. Beliau juga menjelaskan bahwasannya komoditi porang merupakan salah satu komoditi pertanian yang sangat mudah untuk dibudidayakan, baik dalam skala besar maupun kecil, mudah tumbuh di bawah tegakan kayu vegetasi hutan. Untuk pasca panen, standar permintaan porang di pasaran adalah porang yang dipanen selama 2 musim, dikarenakan kandungan glukoma cukup tinggi sehingga harga bagus di tingkat petani. Harga tersebut berkisar Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilo basah.
Secara grading kualitas porang, hingga saat ini belum ada standar khusus. Adapun produk turunan dari porang dapat diolah menjadi bahan untuk kosmetik, suplemen, tepung, dan beras porang. Satu di antara produk olahan dari porang adalah beras Siratek, yang kini harganya mencapai Rp180.000 per kilogram, di mana memiliki kelebihan adalah rasanya seperti rajolele. Cara masak cukup disiram air panas seperti makanan instan siap saji. Kunjungan rombongan dilanjutkan ke lokasi perkebunan tanaman porang di Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Dalam serangkaian kegiatan kunjungan di lapangan, rombongan dipandu langsung oleh petugas penyuluh pertanian setempat yakni Suroso. Dalam kesempatan ini, Kepala Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun yakni Suprapto, turut hadir menyambut langsung kedatangan rombongan ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Berau. Dalam diskusi tanya-jawab seputar agrobisnis komoditi porang, dihadirkan juga narasumber petani porang terbaik juara 1 tingkat nasional yakni Soekarno, yang telah menerima penghargaan sebagai petani porang terbaik se-Indonesia tahun 2021 langsung dari Presiden Republik Indonesia yakni Insinyur Jokowi. Narasumber menyampaikan bahwasannya Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan merupakan desa yang awalnya sangat terpencil sehingga menjadi desa maju berkat agrobisnis komoditi porang. Selama agrobisnis komoditi porang di Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan, para petani setempat belum pernah mengalami kerugian dikarenakan sangat sederhananya teknik budidaya porang yang diterapkan. Benih yang digunakan petani setempat adalah porang varietas Madiun 1 yang dikembangkan oleh petani setempat sehingga petani porang memproduksi dua hasil yakni umbi dan biji katak. Bagi petani porang pemula di luar Jawa yang ingin melakukan budidaya komoditi porang, beliau menyarankan agar dikembangkan dengan teknik budidaya sebagus dan sesimpel mungkin menyesuaikan kondisi iklim setempat, di mana syarat kondisi optimal lahan untuk budidaya porang meliputi ketinggian yang ideal adalah 300-500 meter di atas permukaan laut dengan pH tanah mencapai 4-6. Dalam kesempatan tatap muka ini, beliau memberikan semangat kepada petani porang pemula agar jangan takut tentang isu miring seputar harga pasaran porang dunia, karena ada 16 negara yang mengambil hasil porang berupa chip dari Indonesia. Saat ini, harga chip porang di luar negeri tidak mengalami penurunan, melainkan prosedur ekspor yang rumit sehingga alternatif ekspor dilakukan melalui negara Thailand, baru dikirim ke negara lain. Melihat peluang pasaran porang dunia yang masih terbuka, maka diharapkan home industry dan pabrik sama-sama berproduksi. Untuk liputan selengkapnya, selamat menyaksikan. Pimpinan dan anggota Dewan Kabupaten Berau itu mendengar isu yang sedang semarak, yaitu semakin meningkatnya masyarakat Kabupaten Berau yang berminat melakukan budidaya tanaman porang. Dan harapan mereka yang utama adalah adanya kepastian dalam pemasaran hasil. Seiring dengan itu, ada info bahwa ada pihak swasta yaitu Bapak Haji Abidin Shah siap menampung hasil produksi dan bahkan akan membangun pabrik pengolahan hasil porang. Sehubungan dengan isu tersebut, kami beberapa waktu hari yang lalu diajak pimpinan dan anggota Dewan mengunjungi Pak Haji Abidin Shah untuk lebih serius untuk menampung dan membangun pabrik pengolahan hasil porang agar peminat budidaya porang di Kabupaten Berau itu lebih semangat. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa perlu dilaksanakan kunjungan kerja atau konsultasi bagi ketua dan anggota dewan bersama dengan pihak swasta ke pusat perkebunan porang dan sekaligus melihat pabrik pengolahan hasil porang di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.
Aman aman. Sambel temani enak apa wong urip ana ngalam donya yen wegah rekoso urip ra bisa mulya kudangane romo wani pune Nggak apa-apa. Kebon nyambut gawe ojo lali gustine wiwit tapi yen mula aku ra wis ojo aku wong nista tanpa bondo donya aja mlarat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis wancine kowe didhauke karo priya bagus sing padha
sepasar kok wis pegatan butuh temanggung tau keras morontono atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa udan deras ing mangsa katiga rondo telas mung tansah keton ning mata lara rindu dijamoni malah ngeluh loro kangen ditambahne malah nemen loro tresno disuntik ora gumomo bisa mari yen kowe kelampak rapi turu jam 7 ketok-ketokan esemu turu jam 8 ketokan pipimu turu jam 9 ketok-ketokan dadamu turu jam 1 lampu terus tak pateni Boleh rezeki bro, boleh rezeki teman saya. Kami sangat optimis bahwa ke depan komoditas porang ini bisa berkembang di Kabupaten Berau. Saat ini sudah banyak masyarakat yang berminat untuk melakukan budidaya ikan porang. Jadi untuk kapasitas kita sekarang per hari itu 80 ton per hari umbi basah tadi. Untuk tahun depan kita sudah bisa meningkat sampai 180 ton per hari. Seperti kemarin yang sudah dihadiri oleh Bapak Presiden, tahun depan kita sudah masuk ke pabrik pembuatan berasnya. Jadi memang kita didorong untuk tidak hanya ekspor, kalau sekarang kita baru hanya ekspor saja. Tapi untuk tahun depan kita juga berkomitmen untuk menghasilkan end product atau finish product. Jadi punya nilai tambah tersendiri lagi. Jadi kita tidak tergantung lagi dari dunia internasional. Tapi kita juga membuka pasar di dalam negeri untuk hasil dari orang-orang ini sendiri. Kalau saat ini adalah 80 ton per hari, itu setara sekitar 3-4 hektar. Jadi kalau dari petani menanam 1 hektar itu mungkin kira-kira sekitar 25-30 ton hasilnya. Kalau kita 80 ya 3-4 hektar per hari. Jadi saat ini kita setara dengan 1.200-1.300 hektar kebutuhan kita untuk 1 tahun pengolahan. Langsung saja memang porang ini artinya booming, sangat booming untuk kami ikut mengikuti baik di media sosial dan media massa lainnya. Di sini kami mencoba ingin sedikit bertanya, tukar pikiran atau menimba ilmu yang sudah jalan di sini mengenai prospek berdasarkan permintaan dari negara-negara luar mungkin kira-kira seandainya masyarakat melakukan penanaman itu artinya baik secara besar atau kecil, masih adakah waktu kira-kira masih adakah waktu dan tempat dalam hal pemasaran baik dalam bentuk apapun. Saya kira masih sangat terbuka luas sekali. Memang banyak teman-teman petani ataupun dari sering berkunjung di sini pasti menanyakan potensinya sampai di mana. Jadi apakah ini suatu tanaman musiman seperti yang sudah itu? Nah, makanya tadi saya sampaikan agar kita tidak terganggu dengan pasar internasional, kita sudah mulai membuka pasar dalam negeri.
Jadi sebetulnya turunan orang ini bukan hanya beras. Mungkin Bapak Ibu tidak sengaja memakan nugget itu sebagai tepungnya ini, Pak. Jadi kita tidak sadar bahwa sebenarnya orang tidak masuk ke sana. Kulit kapsul itu dari turunan orang. Kosmetik juga dari turunan orang. Jelly, minuman anak-anak dan sebagainya itu juga dari turunan orang kita. Jadi bedanya agar-agar dan jelly itu membedakannya, kalau jelly itu mengandung orang, mengandung gam. Jadi kalau agar-agar itu dari tumbuh laut. Jadi kalau sedikit saya menggambarkan, kalau kita makan agar-agar swallow itu terasa putus-putus. Tapi kalau sudah ditambah dengan gam, itu dia menjadi membaliknya. Nah, di situ bedanya. Jadi secara tidak sadar kita sudah mengkonsumsi sebetulnya, cuma tidak di blow up. Itu dari mana? Memang di tepung rahasia. Ya. Nah, rahasianya apa ya? Sebenarnya ini orang dari dulu itu tidak dibuka. Jadi kalau untuk Indonesia sangat potensial. Lalu sebagai penggambaran saja, Asia Prima ini berinvestasi di sini sekitar 200 miliar. Artinya bisnis ini tidak main-main. Jadi kalau hanya 5-10 tahun itu nggak mungkin, pasti perjalanannya jangka panjang. Kemudian yang kedua, dalam hal dukungan pemerintah pusat, baik kepada si petani maupun pihak produksi, perusahaan, misalnya apa yang harus kami lakukan seandainya ada komitmen pemerintah pusat terhadap petani maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini DPRD bisa membantu masyarakat Kabupaten Berau dan Jawa Timur. Mungkin itu saja. Terima kasih. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana nanti peran pemerintah pusat? Saat ini sudah terasa dibantu yang bersama dengan kita melalui BNI dan Mandiri. Setiap mereka bekerjasama memastikan bahwa hasil tani mereka selanjutnya bisa masuk ke sini. Di Jawa Timur ini ada 6 pabrik besar, tidak hanya Siapin. Ini hanya salah satunya. Memang pabrik orang ini kebanyakan di Pulau Jawa, ada sekitar 20. Terima kasih atas kita kami Pak bisa hadir di sini dan berada di sini. Mungkin itu Pak, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, dari pengolahan yang ada di PT Asia Prima ini memberikan nilai tambah yang baik, utamanya kepada petani. Disampaikan bahwa 1 hektar bisa 15 sampai 20 ton. Kemudian hasilnya per musim tanam, di musim tanam pertama itu bisa sampai 40 juta. Dan kita tahu porang ini akan menjadi makanan masa depan karena low kalori, low karbon, dan juga rendah kadar gula. Dan saya tadi sudah menyampaikan kepada Menteri Pertanian untuk betul-betul kita seriusi komoditas baru ini, komoditas porang, dan kita harapkan kita akan tidak mengekspor porang dalam bentuk mentahan, tetapi seperti yang tadi kita lihat di sini, ini sudah setengah jadi, bisa jadi tepung, dan insya Allah nanti tahun depan sudah akan menjadi beras porang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perlu difahami bagi masyarakat bahwa secara agribisnis, tanaman porang itu sangat menguntungkan. Tanaman ini termasuk yang mudah tumbuh, mudah pemeliharaannya, cara budidayanya yang cukup sederhana. Yang penting, itu konsep pertanian organik. Sedangkan hasil produksinya itu sangat tinggi dan tahan lama, tidak mudah rusak dan tidak mudah busuk. Nilai jualnya juga cukup menguntungkan. Apalagi kalau akan dibangun pabrik pengolahan hasil porang di Kabupaten Berau, hal ini sangat menguntungkan bagi masyarakat yang akan melakukan budidaya tanaman porang. Kita berkumpul siang hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat datang di desa kami, di Desa Sumberbendo, Kecamatan Saratan, Kabupaten Madiun, yang sudah dikenal menjadi sentralnya porang dunia, bukan Indonesia, dunia lah. Dari hasil studi beberapa negara, mulai Jepang, Thailand, Kamboja, Vietnam, Rusia, Amerika, India, Malaysia, dan sebagainya, itu hasil studi menyatakan orang terbesar adalah Indonesia. Indonesia yang sentralnya ada di kecamatan di Kabupaten Madiun, Madiun sentralnya di Saratan, Saratan dia di sini. Ada 3 desa, Pajaran, Kelangon, sama Sumberbendo. Ini yang terbesar se Kabupaten Madiun. Nah dari itu semakin ramainya di media, bahkan berita-berita di pemerintah, bahkan kemarin yang kunjungan Bapak Presiden semakin mengangkat Indonesia martabat di dunia sangat menjadi terkenal. Kemarin kita menemui beberapa buyer, seharusnya ini juga nanti akan menyusul. Ada buyer yang ekspor, nanti juga akan datang ke sini untuk cek lokasi produksi. Kemudian yang kedua, tamu dari Pusat Bioteknologi Bogor ini juga perjalanan ke sini. Kemudian dari Bojonegoro, Nganjuk juga ini perjalanan ke sini. Sama-sama misinya untuk mengembangkan porang tingkat ekspor. Sebelum kita paparkan tentang budidaya Bapak, untuk memacu semangat panjenengan kita semua sebagai warga negara Indonesia terkait dengan produksi porang di tingkat dunia ini, mari kita bersama menjaga kualitas, menjaga porang ini sampai akhir hayat. Artinya Indonesia sudah dikenal dunia, negara penyuplai porang terbesar dunia. Kita harusnya bangga menjadi petani paling enggak. Data pemerintah menyatakan penghasilan terbesar Indonesia saat ini adalah dari porang, komoditas dari porang. Maka itu di beberapa negara, beberapa daerah termasuk Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau yang lain, kemarin saya dari Sumbawa juga datang ke sini nyari bibit ya. Kita sama-sama mensupport petani, jangan mudah terpancing dengan isu-isu berita di media, YouTube, Facebook, dan sebagainya terkait dunia porang yang mengatakan akan hancur, akan turun, anjlok, dan sebagainya. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Kalau orang Jawa mengatakan di saat bulan tahun ganjil, ini bisa nanti digarisbawahi. Entah ini fakta atau tidak, tapi kami mengalami hal yang sama dari mulai tahun 2008 sampai sekarang, sampai tahun 2021. Kalimatnya begini, setiap tahun ganjil orang mengalami penurunan, dan setiap tahun genap orang mengalami kenaikan.
Ini entah percaya atau tidak, tapi bukti dari dulu seperti itu. Kita nggak tahu luar negeri kan gimana, tapi itu faktanya dari dulu. Kemudian yang kedua, informasi penting lagi, Indonesia itu mensupply minimal ada kurang lebih ada 16 negara yang siap menampung Indonesia chipnya, terutama tepungnya. Nah ini saat ini bareng-bareng banter-banternya mereka ingin mengambil chip dari Indonesia. Kemarin yang dari Amerika, terus dari Rusia ini yang terbesar juga pemakai, ingin ambil barang dari Indonesia. Apalagi dari industri-industri yang sudah ada, baik di tingkat petani atau perumahan, tapi ingin mengambil barang chip itu langsung di industri yang kecil, tidak di pabrikan. Ini ada sebuah, kalau cerita kita dulu, sebelum ada pabrikan di Jawa Timur banyak, kita yang di tempatnya di desa-desa ini, itu diambil mereka. Kalau sekarang kan ambilnya di pabrik, dulu ngambilnya di kampung-kampung ini. Dari Jepang terutama itu, terus dari Thailand, terus dari Cina yang terbanyak. Itu datang langsung di petani-petani, di rumah-rumah, sebelum trending beritanya. Jadi dulu di Klangon dan Sumberbendo, menerima tamu orang luar itu hal biasa. Walaupun saya nggak bisa bahasa Cina, tapi sering menerima tamu seperti itu. Mereka datang langsung. Kemarin yang ketemu dengan buyer dari Jepang itu juga mengatakan sama. Kita sebenarnya ingin mengambil chip dari Indonesia itu sangat banyak. Contoh fakta begini, 2 tahun ini kita ekspor harus lewat Thailand setelah terblokir kontainer. Lewat Thailand, baru masuk ke Cina, baru dikirim ke India, ke Eropa dan sebagainya. Padahal dulu langsung ke Cina. Nah, masalah-masalah seperti ini 2-3 hari ini kami sudah koordinasi dengan teman-teman, kita cari link. Nah ini ada buyer satu datang ke sini, kita cari solusi. Tidak harus mengandalkan pabrikan, bagaimana hub industri ini bisa berjalan, bisa ekspor sendiri. Kalau dilihat fakta ya, barangnya dari petani di sini, chipnya dari sini, lewat pabrik baru diekspor. Nah, prosedur seperti itu. Nah kami menginginkan terobosan, di sisi lain pabrik tetap jalan, hub industri di masyarakat juga berjalan, sama-sama jalannya. Karena begitu nanti home industri juga jalan, maka harga itu akan naik. Ini pengalaman dulu kita seperti itu. Bapak sekalian yang saya hormati, sesuai data kemarin yang kita cek, data ekspor ke luar negeri, harga chip di luar negeri itu tidak turun. Tapi kenapa di Indonesia ada penurunan harga? Hari ini ubi basah ini itu per kilo 6.500, yang kering 40.000. Turun, sangat turun. Ya, turun. Nah, dari berita-berita yang saya sampaikan ini, saya berharap begini, kita tetap optimis, tetap semangat, jangan terpacu dengan berita-berita seperti ini. Sekali lagi jangan terfokus dengan berita-berita isu seperti ini. Andaikan orang dari dulu turun semenjak saya kecil harga Rp150 per kilo, sampai sekarang melonjak paling rendah 6.500, apakah dikatakan rugi? Ada beberapa akun yang menyatakan hitung-hitungan 1 hektar dapat sekian miliar atau sekian ratus juta, terlalu jauh. Kita petani yang di desa ini tidak terlalu mulu angan-angan, tapi kita membuktikan fakta yang ada. Karena orang bisa bangun rumah, bisa sekolah, bisa beli mobil, bisa beli tanah dan sebagainya, kan hasil dari orang. Andai kan dikatakan rugi, berarti dari dulu sudah rugi. Nah, karena sudah terbiasa dulu harga 12.000 per kilo, 14.000 per kilo, sekarang turun di separuhnya, orang turun rugi. Nah, kita pelajari, mungkin Bapak Ibu yang mau budidaya, sekarang harga katak pasaran di petani, pasti nanti Bapak DPR andaikan mengalokasikan bantuan untuk warga di Kalimantan, bibitnya pasti sertifikasi varietas Madiun 1. Ya, kebetulan itu juga kami yang mengelola. Nanti bisa dicek di rumah. Sama Pak Prim juga dari Dinas. Jadi di sini kita siapkan varietas terutama dari sertifikasi Madiun. Itulah hanya dari sini itu sudah dicek dari BPSB. Kualitas terjamin mutunya. Kita mau kirim kemana, memang terjamin mutunya. Spek yang mau diminta spek seperti apa, itu sudah ada brosurnya. Jadi komplit kita jamin kualitasnya, pertanggungjawabannya, sampai SPJ-nya itu sudah diatur oleh pemerintah.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya berharap nanti warga yang ada di sana di Kalimantan yang ini budidaya, mungkin Bapak Ibu ada program tentang budidaya porang di tingkat petani yang mungkin di sana di provinsi kabupaten. Saya berharap gini, kembangkan porang di sana sebagus mungkin dan sesederhana mungkin. Jangan terlalu tinggi, harus sekian, harus begini, harus terlalu banyak aturan. Simple. Budidaya porang sangat mudah, simple. Enggak ruwet. Ini buang aja sudah tumbuh. Tinggal pemeliharaan. Artinya mudah. Jangan terpacu pada hitung-hitungan. Harus digulut misalkan, digembulkan misalkan, pakai ini misalkan, perawatan seperti ini sampai rumput tidak ada yang tumbuh misalkan. Terlalu banyak model yang kita keluarkan, akhirnya asumsi muncul modal sekian, dapat umbi sekian, ruginya sekian. Loh yang pakai aturan itu siapa? Budidaya di Mojokerto itu juga sama ceritanya. Yang di Bojonegoro modal 1,7 miliar itu rugi total karena ada ilmu yang salah. Lihat YouTube, lewat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena belajar ilmu yang salah. Bagaimana cara budidaya dari katak, dari biji bunga, dari umbi, kataknya ukuran berapa, musim tanamnya bulan berapa tepatnya. Karena ini tidak bisa dijadikan ukuran. Misalkan di Indonesia atau di Jawa, di Madiun, di daerah kami, saat ini musim tanam boleh, tapi belum tentu sama di Kalimantan, belum tentu sama di Sumatera, karena musimnya. Jadi untuk budidaya porang ini silakan di daerah masing-masing dipelajari. Kira-kira di sini cocoknya nanti bulan apa musim tanamnya, musim panennya bulan berapa. Kan kemarin mungkin ada pengusaha yang dari batubara ya. Kemarin saya survei di perusahaan di Jawa Barat, lahannya 5 hektar, suruh nanami porang. Saya sudah diberikan hotel, mobil, usul bina di sana. Itu lahannya 5 hektar total dari batubara. Saya mikir, batubara itu kan panas, terus tanami porang susah tidak. Itu sampai nyari orang di Madiun, terus Kalimantan, Sulawesi, muter-muter, nggak tahu cara teorinya ini seperti apa. Ketemu saya di Madiun, Kecamatan Nganjuk, Mas saya dari ilmunya, cara budidaya di batubara ini seperti apa. Karena di atasnya nggak ada naungan sama sekali, terbuka. Alhamdulillah ini sudah berhasil, sudah ditanam 3 hektar, siap panen. Cuma saking khawatir kemarin saya lucu begini. Bulan 3 kalau di Jawa kan musim mendekati dorman, pohonnya layu kuning, katanya mulai lepas. Di sana diberi cagak semua. Nggak boleh layu, nggak boleh mati. Harus ditanam, diikat di tiang-tiang yang cuma aja gitu. Nggak boleh mati. Loh sifatnya sudah mati kok gimana lagi? Teleponnya, Pak semuanya mati. Loh sudah musimnya mati Pak. Nggak terkibat, biarkan. Kami mengharap semua kawan-kawan penyuluh pertanian di Kabupaten Berau untuk melakukan pendampingan, melakukan pembinaan kepada petani porang di wilayah binaannya. Kami sudah mencoba melobi anggota dewan untuk dapat memberikan pembekalan bagi para penyuluh, baik melalui studi banding untuk penyerapan teknologi tanam porang, juga agar mengalokasikan dana khusus untuk pembuatan kebun percontohan atau kebun demplot tentang porang, nantinya bisa sebagai percontoh kepada masyarakat di wilayah binaannya. Mesinnya di mana nih Bu? Mesin sipnya Bu? Udah pakai mesin. Memotong tangan ya? Iya. Tangan manual aja. Oh. Tahu.
Sudah ahli Pak, tinggal tanamnya, tinggal panen. Tangan apa ada di? Yang penting ukuran ini sama Pak. Ini kan tebalannya sama, ada standarnya. Jadi ukuran bahasa itu 0,5, 0,3. Itu standar nasional. Tidak boleh melebihi itu Pak. Kalau nggak boleh ketipisan juga Pak? Nah, tipis boleh, tapi kalau tebal nggak boleh. Ini salah satu wartawan yang menyertai rombongan Orang bos ternyata bisnis orang. Nih, orang bahagia.